merancang sebuah mesin otomatis, pertanyaan yang sering terlontar adalah apakah motornya bergerak, apakah programnya bekerja. Pernahkah kita berpikir lebih provokatif, yaitu jika terjadi kegagalan sistem pada komponen yang bersertifikat, apakah mesin kita cukup cerdas untuk tidak mencelakai operator di sekitarnya? Halo, kami dari tim MK 2025 2B45P dari kelas Mekatronika 4B pagi. Melalui video ini kami tidak hanya mendemonstrasikan fungsi mekanik dari proyek PBL kami, tetapi juga membedah dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, K3 dan hukum melalui kacamata warga negara yang bertanggung jawab. Saya Cecilia Mageta Marpau sebagai ketua tim PBL. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari proyek PBL kami. Proyek PBL kami adalah sebuah mesin Cartesian 3 sumbu X, Y, dan Z dengan kendali semi-otomatis. Otak dari sistem ini menggunakan microcontroller Arduino Uno, dikombinasikan dengan driver motor L298N untuk menggerakkan motor DC gearbox di atas struktur rangka berbasis akrilik. Mesin ini dirancang untuk menghasilkan pergerakan linear yang terkoordinasi guna menggambarkan pola geometris sederhana secara konsisten. Jika diterapkan secara nyata, sistem ini akan ditempatkan di laboratorium mekatronika sebagai alat peraga atau media praktikum bagi mahasiswa angkatan berikutnya untuk mempelajari dasar-dasar instrumentasi kontrol industri dan pergerakan CNC. Karena mesin ini akan berinteraksi langsung dengan banyak mahasiswa sebagai operator, maka aspek keamanan dan keandalan prosedural menjadi hal yang mutlak untuk dikaji. Halo, perkenalkan saya Muhammad Khairul Ridho sebagai koordinator K3. Di sini saya menemukan beberapa dampak dimensi K3, yaitu jalur untuk wiring dan juga jalur untuk emergency stop. Bukti observasi lapangan menunjukkan bahwa wiring awal kami tidak rapi dan rentan korsleting. Selain itu, pengujian tombol emergensi hanya dilakukan sekali secara informal tanpa rekam hasil yang jelas. Kondisi ini menimbulkan gap prosedural yang nyata terhadap Permenaker nomor 5 tahun 2018, pasal 5 mengenai kewajiban penegakan APD wajib, serta SNI IEC 62061/2021 yang mensyaratkan fungsi keselamatan kontrol mesin harus melewati pengujian integritas keselamatan yang terverifikasi, bukan sekedar asumsi lisan. Saya Tony Akbar Pambudi selaku koordinator lingkungan. Di sini kami pada dimensi lingkungan menemukan bahwa terdapat kesenjangan sistemik yang cukup besar pada proyek NPP kami. Bukti nyata di lapangan memperlihatkan sisa potongan akrilik diletakkan di kardus tanpa rencana pembuangan yang ramah lingkungan. Lebih fatalnya lagi, kami menemukan komponen-komponen elektronik yang rusak selama pengujian dibuang begitu saja ke tempat sampah. Nah, tindakan membuang komponen-komponen elektronik ke sampah ini merupakan pelanggaran langsung terhadap PP nomor 101 tahun 2014 yang secara hukum mengkategorikan e-waste atau limbah elektronik sebagai limbah B3 yang wajib dikelola secara khusus melalui pihak berizin. Kami juga menyadari adanya gap besar antara praktisan teknis di lab dengan tanggung jawab hukum di lingkungan hidup. Oke, halo, saya Togi Roberto. Di sini saya sebagai koordinator dokumentasi guna bukti. Di sini untuk menyelesaikan seluruh gap hukum dan K3 tersebut, yang dimana tim kami akan merumuskan 3 rekomendasi spesifik yang wajib diintegrasikan. Pertama, mewajibkan penggunaan masker N95 dan kacamata pelindung secara tertulis dalam SOP, serta memasang rambu keselamatan permanen berbasis standar SNI ISO 7010. Kedua, melaksanakan uji formal emergency stop dalam 3 skenario ekstrim, yaitu pergerakan penuh, beban motor maksimum, dan kondisi wiring. Selanjutnya ketiga, menambahkan klausul pengelolaan limbah fabrikasi di RPP dengan menyediakan wadah terpisah berlabel khusus serta berkoordinasi dengan unit K3 Politeknik Negeri Batam. Satu hal yang berubah dari cara saya memandang teknik desain setelah proyek PKN ini adalah saya menyadari bahwa performa fungsi mekanis tidak ada gunanya jika kita mengabaikan keselamatan fisik dan kesehatan orang-orang yang ada di sekitar mesin tersebut. Bagi saya, aspek yang paling merubah pikiran adalah kenyataan bahwa komponen bersertifikat resmi dari kampus pun membutuhkan validasi supaya tidak terjadi kegagalan fungsional. Di sini saya belajar bahwa kepraktisan kerja di lab itu tidak boleh mengorbankan kepatuhan regulasi lingkungan.
Dengan membuang sampah-sampah elektronik yang sudah rusak ke tempat sampah, itu sudah merupakan bentuk pengabaian hak warga negara dalam lingkungan yang sehat. Oke, sekarang saya paham bahwa nilai-nilai kewarganegaraan, etika, serta kepatuhan hukum harus untuk diintegrasikan, di mana sejak goresan pertama sketsa desain di atas kertas bukan sekedar, melainkan setelah produk itu terjadi. Jika kami diberikan kesempatan untuk mengulang proyek PBL kami kali ini, hal pertama yang akan kami lakukan untuk berubah adalah yaitu kami akan menyusun dokumen manajemen risiko lingkungan K3 dan secara matang terlebih dahulu sebelum kami memesan dan melakukan fabrikasi. Sebagai calon insinyur, komitmen kami adalah menghadirkan teknologi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga secara teknis juga patuh pada hukum yang berada di nasional serta pertanggungjawaban dengan secara sosial. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.